Hai, assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Part 22, bolehkah aku nikahi saudaraku? Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 22. Kamu sudah dengar kan? Sepertinya Papa tidak bisa berbuat apapun untuk mempertahankan pernikahan kalian. Semua ada di tangan kamu, Arka. Kalau mau tanda tangan silakan. Bebaskan Lea dari hubungan palsu kalian. Ucap Rafa pada Arka saat Lea sudah keluar begitu saja, setelah menyimpan surat cerai itu. Arka terdiam. Dia tidak mengatakan apapun. Tapi dia merasa kalau bukan hanya Lea yang hancur, tapi karena perbuatannya sendiri, dirinya bahkan merasa lebih hancur dan sakit. Arka langsung keluar dari ruangan Rafa untuk menemui Lea. Dia tidak mengambil ataupun menandatangani surat cerai itu. Tapi saat dia keluar, dia tidak menemukan Lea, padahal Lea belum lama pergi. Arka terus berkeliling di kantor itu sambil menelpon nomor Lea, tapi tak ada jawaban sama sekali. Kamu kenapa? Kamu kemana sih? Ucapnya khawatir. Tiba-tiba dia malah bertemu dengan Rendra, ayah kandungnya yang selama ini tinggal di luar negeri. Waktu pernikahan Arka, Rendra tidak sempat untuk pulang karena kontrak kerja yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan Rafa, itu pun tidak terlalu sering, dan hanya menanyakan kabar putranya. Sebenarnya, Rafa menyembunyikan perbuatan Arka dari Rendra, karena Rendra pasti akan marah besar. Rafa tidak ingin Arka merasa sedih dan merasa tak ada yang berpihak padanya. Naluri seorang ayah yang ingin selalu melindungi putranya. Tapi kejadian di hotel itu akhirnya membuat Rafa mengatakan semuanya pada Rendra. Rafa berharap Arka mau mendengarkan ayah kandungnya itu, karena Arka sama sekali tidak mau mendengarkan dirinya. Dan Rafa berharap setelah Arka sadar, semua akan kembali baik-baik saja. Dia merasa sangat kasihan pada Lea. Arka terdiam menatap Rendra yang berjalan menghampirinya. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dia bertemu Rendra setelah dia tahu bahwa Rendra adalah ayahnya. Dia terlalu sibuk memikirkan pembalasan dan kebenciannya, sampai dia lupa bahwa dia masih punya ayah kandung. Papa Rendra, ucap Arka terhanyut. Dia ingin sekali langsung memeluk Rendra. Tapi kenyataannya, Rendra langsung menamparnya dengan keras. Plak! Suara tamparan itu sangat keras, hingga karyawan di sekitar sana langsung melihat ke arah mereka. Kenapa Papa tampar aku? Tanya Arka menyentuh pipinya yang kesakitan. Aku tidak tahu kalau Anggi melahirkan anak sepertimu. Aku tidak tahu kalau aku punya anak yang tidak tahu diri seperti dirimu ini. Ucap Rendra sangat marah. Maksud Papa apa? Kenapa kamu menyakiti Lea dan papanya? Apa kasih sayang mereka sama sekali tidak berarti bagimu sampai sejauh ini? Aku melakukan ini demi Mama. Mereka menyakiti Mama. Bahkan mereka membohongi aku selama bertahun-tahun. Mereka bilang aku anak mereka. Kenyataannya aku hanya orang lain. Terutama Papa Rafa. Dia menikahi Mama, tapi dia sama sekali tidak menghargai kehadiran Mama. Dia malah mencintai wanita lain. Aku tidak terima. Ucap Arka kesal. Prak! Satu tamparan keras lagi mengenai wajah Arka, hingga perasaannya kini bercampur aduk. Kamu marah sama orang tua yang sudah membesarkan kamu. Tapi kamu malah menyakiti Lea juga yang jelas tidak bersalah.
Kamu ini punya hati atau tidak? Oke, sepertinya kamu tidak mengerti. Papa akan katakan semuanya sama kamu. Cerita yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah mama kamu Anggi dijodohkan sama Rafa. Dan Rafa terpaksa mengorbankan perasaannya untuk menikahi Anggi karena utang budi. Wajar kalau dia tidak mau menyentuh mama kamu, karena cinta itu tidak bisa dipaksakan. Tapi Rafa bertahan karena terikat janji. Apa kamu bisa seperti dia? Malah kenyataannya adalah mama kamu selingkuh sama aku saat aku juga menjadi suami dari Sarah. Mama kamu terlalu banyak melakukan kebohongan hingga Rafa menceraikan dia. Bahkan dia melakukan segala cara yang salah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Waktu kamu lahir, Papa tidak bisa mengurusmu. Mereka dengan senang hati mengambil kamu dan mengurusmu seperti anak kandung mereka sendiri. Bahkan saat kamu melakukan kesalahan seperti ini, mereka menyembunyikan semua dari Papa. Karena mereka khawatir Papa akan marah sama seperti sekarang ini dan menyakiti kamu. Apa kamu sama sekali tidak menyayangi mereka? Kenapa kamu menyakiti mereka yang sudah tulus sama kamu, nak? Arka semakin merasa sesak dalam hatinya. Air matanya mulai menetes karena menyesali dirinya yang begitu bodohnya tidak bisa mengendalikan emosi. Bahkan dirinya begitu egois sampai tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Apa semua itu benar? Papa Rendra juga tidak berbohong, kan? Ucap Arka dengan gemetar. Untuk apa Papa bohong? Papa bahkan sangat berterima kasih sama mereka. Berkat mereka, anak Papa bisa seperti sekarang ini. Aku begitu bodoh, teriak Arka memukuli wajahnya sendiri berkali-kali. Hei, hentikan. Tidak perlu menyakiti dirimu, cegah Rendra yang langsung menghentikan putranya. Arka akhirnya menangis dan tertunduk. Apa yang harus aku lakukan, Pak? Aku bahkan kehilangan Lea. Dia mengajukan cerai. Dia benar-benar sudah membenci aku sekarang. Ucapnya terisak, menyesali semuanya. Tapi dia menyadari saat semuanya sudah terlambat. Selagi kamu mau berusaha, pasti masih ada kesempatan. Papa tidak tahu bagaimana caranya, karena Papa pun dulu pernah menyesal dan kehilangan Sarah. Tapi Papa berharap kamu tidak bernasib kehilangan seseorang yang kamu cintai seperti Papa dulu. Aku akan pergi cari Lea sekarang, Pak. Ucap Arka bergegas ingin pergi. Tunggu. Lea sudah pergi. Dia keluar negeri selama 2 minggu. Untuk menenangkan diri, agar bisa melupakan kamu dan semua yang terjadi. Apa? Iya, kamu yang sabar. Kalau dia memang jodohmu, kalian akan bersatu lagi. Biarkan Lea sendiri dulu, agar dia bisa mengobati lukanya.